Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Selamat pagi buat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Valentino Orman, mahasiswa semester 3 program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini saya mau mempresentasikan hasil resum buku kedua dari mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial yang berjudul tentang teori dan aplikasi sosiologi. Di sini saya mengambil tentang metodologi survei ya. Metodologi survei yang saya terjemahkan dari bukunya Philip S. Brenner. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita disuguhkan dengan pertanyaan singkat dari Philip, yaitu mengapa metodologi survei membutuhkan sosiologi dan mengapa sosiologi membutuhkan survei metodologi. Hal ini tentunya akan menimbulkan pertanyaan di kepala kita ya. Kenapa beliau memberikan pertanyaan itu? Pertanyaan singkat kepada kita. Namun coba kita pikirkan baik-baik. Pertanyaan itu penuh makna ya. Karena pada zaman itu ya, pada zaman mereka, sosiologi sangat berarti ya, sangat berguna dari segi hidup manapun, sosial, ekonomi, dan keadaan politik waktu itu ya, sangat menekan untuk kita berpikir secara kritis dalam mengambil sebuah keputusan. Maka kita harus menyusun sebuah metodologi atau survei untuk kita lakukan atau kita kembangkan lagi begitu. Baik, kita masuk yang pertama. Apa yang dimaksudkan dengan metodologi survei? Metodologi survei adalah, atau secara ringkas biasa disebut dengan metode survei, adalah penelitian yang sumber dan informasi utamanya diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen pengumpulan data. Jadi metodologi survei itu dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui responden ya. Dan pada umumnya sampel yang diambil sebagai unit analisis adalah individu ya. Sampel dari para individu. Namun demikian, unit lain seperti rumah tangga, kelompok perusahaan, sampel negara bisa pula digunakan sebagai unit analisis. Salah satu yang perlu diingat dalam penelitian survei adalah penggunaan sampel sebagai sumber data primer. Jadi dalam metodologi survei ya, metode survei yang digunakan sebagai datanya adalah yang diambil dari data sampel sebagai data primer ya, sebagai data utama agar kita bisa mengembangkan ke metode selanjutnya, langkah selanjutnya. Baik, sesudah kita mengenal apa yang dimaksudkan dengan metodologi survei, kita lanjut ke berikut adalah jenis-jenis metodologi survei dalam sosiologi. Jenis metodenya ya, kita harus tahu. Yang pertama, metode eksploratif atau disebut dengan metode penjajangan. Artinya survei yang dilakukan untuk mencari informasi awal yang masih sangat samar.
Oleh karena itu, peneliti belum memiliki kenapa? Karena peneliti belum memiliki cukup informasi untuk melakukan studi tentang yang secara komprehensif ya. Ini kan masih samar. Sebuah metode apa tadi? Eksploratif adalah kita mencari informasi yang masih samar untuk dijadikan data. Kita lanjut yang berikut, metode deskriptif. Metode ini dilakukan untuk pengukuran secara fenomena sosial tertentu. Fenomena kita lakukan untuk melihat fenomena tertentu ya. Kemudian dijelaskan secara deskriptif atau naratif. Misalnya penelitian tentang penyebarluasan berita hoax di media sosial. Peneliti melakukan survei ya untuk mengetahui apakah pengguna sosmed yang dijadikan sampel selalu benar atau selalu misalnya diuji lagi ya, misalnya diuji lagi gitu. Metode penjelasan yang berikut, metode penjelasan atau eksplanatif gitu. Metode penjelasan ya. Metode ini hampir sama dengan metode deskriptif. Bedanya metode survei explanatory menekankan pada pencarian hubungan kausalitas dan atau sebab akibat dari variabel yang penting. Metode eksplanatori adalah metode yang digunakan untuk mencari ya, kausalitas atau hubungan sebab akibat dari variabel-variabel yang kita uji ya, untuk mendapat hipotesisnya ya. Hipotesis. Yang selanjutnya metode evaluasi. Metode ini digunakan untuk penelitian evaluatif ya. Umumnya metode survei evaluatif diterapkan pada riset untuk mencari program untuk program evaluatif. Pertanyaan penelitian yang biasa dirumuskan misalnya, apakah program yang dilaksanakan sudah mencapai target? Begitu. Selanjutnya metode prediksi. Metode ini dilakukan untuk memprediksi tren fenomena sosial ke depan ya. Fenomena yang akan terjadi ke depan. Ya. Contohnya penelitian ini dilakukan pada lembaga-lembaga pemilu ya. Ya, menjelang pemilu ya kita sudah tahu gitu. Politisi mulai melakukan suatu macam sugesti kepada masyarakat ya, untuk misalnya kita sama-sama gitu, kita sama-sama pilih ini pilih itu. Nah fungsinya sebagai metode prediksi adalah kita melihat ke depan ya, beberapa tahun ke depan, misalnya perolehan suara dari saya ya sebagai calon gitu, kita bisa tahu. Yang berikut metode operasional. Metode survei operasional digunakan untuk mendeteksi variabel-variabel operasional dari suatu program yang diteliti ya. Contohnya, mengapa implementasi program satu orang satu suara dalam pelaksanaan pilkada serentak berbeda tiap daerah ya. Misalnya daerah yang minim sekali masyarakatnya, satu suara itu sangat berguna ya dalam penentuan. Bisa saja ada perolehan suaranya sama dan ditentukan oleh satu orang. Nah itu yang dinamakan dengan ya variabelnya satu suara tapi berguna ya, bisa mempengaruhi dia sistem yang ada, bisa memenangkan pilkada itu atau pemilu itu. Baik, yang berikut metode pengembangan. Metode survei untuk Metode survei untuk pengembangan umumnya dilakukan untuk mengembangkan indikator-indikator sosial. Contohnya, penyelenggaraan peneliti penggunaan metode sosial ini adalah penelitian dilakukan oleh Biro Pusat Statistik ya, BPS. Secara berkala BPS melakukan survei tentang angkatan kerja ya, kondisi sosial, ekonomi, bahkan sensus penduduk untuk mengetahui indikator-indikator sosial yang bisa dikembangkan ke depan. Itu bagian dari metode pengembangan ya. Kita lihat macam ekonominya, kita lihat
penduduknya bagaimana, ya kita bisa lakukan terobosan ke depannya. Sebagaimana ke depannya seperti apa. Yang berikut metode survei. Bagaimana metode survei bisa dilakukan? Penelitian merupakan proses yang panjang. Minat peneliti pada objek penelitian yang dibahas berperan besar dalam menjaga kelangsungan penelitiannya. Tak jarang, peneliti merasa bosan karena tidak suka dengan penelitian karena bukan minat yang mendorong untuk melakukan riset, tapi gelar akademik. Di sini kita akan bahas mengenai proses penelitian survei yang ideal. Maksudnya begini. Kita melakukan sesuatu harus dari hati. Jangan karena saya ingin mendapatkan ini, nilai ini, maka saya harus melakukan ini. Namun pada dasarnya tidak ada dari hati ya. Saya melakukan penelitian karena saya ingin mendapatkan nilai akademis bisa. Bukan sebagai sesuatu yang sesuatu yang menantang gitu ya. Saya ingin lebih tahu lagi, saya ingin lihat ini lagi. Tidak. Nah, itu yang akan membuat sebenarnya kejenuhan, kebosanan. Ya pada akhirnya kita hanya sebatas itu saja. Ya. Setelah mengetahui metode-metodenya, kita lihat yang berikut adalah proses penelitian survei. Ya, prosesnya bagaimana? Penelitian semestinya dimulai dengan niat ya seperti dengan niat dan minat. Seperti yang telah saya ungkapkan tadi. Karena itu untuk memotivasi peneliti agar selalu konsisten ya dalam penelitiannya. Bisa selesaikan penelitian, tidak ada kejenuhan, tidak ada kebosanan. Itu harus ada niat dari hati, niat dan minat. Dari minat, proses penelitian berkembang dan ke munculnya gagasan. Kemudian teori, memilih metode, dan bagaimana penelitian dilakukan. Dan seterusnya. Ya, saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar ya. Pembaca bisa menemukan motivasinya sendiri. Ya, pembaca bisa menemukan motivasinya sendiri ya. Dari dalam hati. Ya. Tak kalah penting juga proses teknis dari penelitian ilmiah ya. Khususnya penelitian survei. Beberapa langkah teknis sederhana namun ideal yang bisa ditempuh dalam proses penelitian survei. Antara lain yang pertama, merumuskan masalah penelitian dan menuliskan tujuan survei penelitiannya. Kita menyusun dulu pokok masalahnya dan tujuan kita ya. Nah, agar ada macam target yang mau dicapai gitu dalam suatu penelitian. Yang berikut kita menuliskan manfaat untuk melakukan survei secara akademis dan secara praktis. Menentukan konsep dan hipotesis penelitian jika diperlukan. Ya. Mengumpulkan informasi dari hasil penelitian terkait yang sudah dilakukan sebelumnya. Menemukan sampel penelitian, membuat angket atau kuesioner, mengumpulkan data bila punya asisten ya peneliti ya, itu untuk penelitian proyek besar lah ya. Melaporkan hasil penelitian secara tertulis, terus setiap langkah dituliskan di atas pernah ya